Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam, asal Pasuruan. Saya mau tanya Gus, ngapunten sadere. Jadi saya pernah ngaji nggak tahu ngajinya itu agak ngantuk atau gimana ya. Ngaji Adabul Alim itu disebutkan bahwasanya ketika kita mencari seorang guru itu dianjurkan untuk istikharah atau melihat kriteria guru tersebut. Jadi problemnya kali ini hampir semuanya mungkin ya, ini yang saya lihat di mana-mana pun itu karena ada sistem madrasah atau sekolahan, orang itu ketika ngaji nggak tahu gurunya itu udah diistikharoi kepingin ngaji ke ini, akhirnya salah Gus. Jadi ditetapin ngajinya sama ini, jadi nggak tahu sistem keilmuannya gimana, kita anggar ngaji aja gitu Gus, anggar ngaji jadi nggak tahu apa beliau itu alim atau enggak karena udah ketetapan dari suatu madrasah tersebut, ketetapan dari suatu lembaga tersebut, nggak tahu pasnya gurunya itu. Jadi gurunya nggak benar, muridnya apalagi gitu. Nah, kalau Mbah Hasyim dulu habis dari ya ini tahqiq ke ya ini, tahqiq ke ya ini gitu. Jadi mantan itu betul. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya memenuhi saja biar lengkap yang bertanya. Sering kita dengar bahwasanya perkataan al-masyhur bi barakatil mastur. Kami ingin memberi lebih penjelasan karena kan juga banyak artis-artis yang terkenal. Apakah juga bi barakatil mastur? Gitu seperti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan redaksinya Mbak Hasyim hanya ngendikan yang bagi ya, sebaiknya anjurannya kalau milih guru itu ya di istikharah. Itu konteksnya itu final tabasal amr, di mana-mana istikharah itu ketika iltibas. Tapi kalau sudah gurunya jelas, pondoknya jelas, sanadnya jelas, saran saya malah tidak usah istikharah. Dulu ketika beberapa teman ditunjuk kiai untuk nikahi dalam itu mau istikharah, kiainya tersinggung, nanya aku berarti mau istikharah itu. Jadi itu lazim saja Mas Khairi gitu ya. Kalau istikharah itu fima idzal tabasal amr, di mana-mana istikharah itu untuk hal-hal yang mirip iya mirip tidak itu. Tapi kalau sudah jelas ya enggak. Masa saya ngaji bangun istikharah dulu sama Mbak Hasyim istikharah dulu. Nah, kalau sama ini istikharah dulu. Nikah juga gitu. Kalau jelas cantik, nasabnya jelas enggak usah istikharah. Kalau gendut, keriting lah itu harus istikharah. Jadi intinya itu ya kira-kira gitulah kira-kira. Jadi di mana-mana istikharah itu kan mencari pilihan, itu ya dalam hal yang masih iltibas. Kalau sudah jelas ada perlu apa? Istikharah. Lama-lama kamu nyari ilmu apa enggak, istikharah dulu. Makan apa enggak, istikharah dulu. Ya ribet. Jadi ini gurunya ini gimana Mas Tali kok tanya begitu. Nggak, guru juga harus digojlok supaya itu dikasih tahu. Jadi istikharah itu ketika terjadi iltibas. Lama-lama kamu NU apa ndak istikharah dulu. Mondoknya di Duir NU apa ndak istikharah dulu, itu kan gak ngergani. Sudah jelas ya itu ya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaan? Ndak, itu kalau terkenalnya itu wakam bin masyhur bi barokatil mastur. Nah itu pastilah. Semua nabi, semua kiai yang mau hibah tadi kata Pak Musta'in itu kan mesti pernah ngaji Nabi Khidir. Nabi Khidir itu mastur. Atau misalnya Imam Bukhari seterkenal itu pernah ngaji sama Imam Humaydi, ya kan lebih terkenal Imam Bukhari. Orang sehebat Mbah Hasyim juga punya guru-guru yang mungkin kita tidak tahu. Banyaklah wa kamin masyhur barokatil mastur. Itu banyak itu. Seperti Imam Syafi'i sampai alim seperti itu ya karena punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Tapi ada master-master banget, pada akhirnya ya ketahuan karena ya ada yang mendokumen itu. Jadi misalnya banyak hadisnya Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat yang kita itu malah nggak pernah dengar. Itu normal ya. Saya ulang lagi, itu normal ya. Yang jelas itu yang real itu ya al-madrasatul ula. Apapun hebatnya seorang tokoh pasti
ada ibunya atau istrinya, kalau bahasa gaulnya atau ada perempuan yang di belakang, itu pasti saya bisa seperti ini itu diantaranya ibu itu kalau didik itu luar biasa. Jadi saya kalau sebelum sekolah itu kalau dulu itu harus korah-korah, itu harus isa-isa, padahal saya anaknya kiai punya tandal, karena beliau ingin menanamkan wong lu nak mangan ya tanggung jawab, butuh isa-isa dhewe. Sampai sekarang saya sudah jadi kiai itu ya masih keterusan. Saya sampai sekarang biasa bikin kopi sendiri, saya bukan niat tawaduk ya, karena kesuwen melarat atau kesuwen biasa tidak tahu saya itu. Padahal bapak saya sudah kiai, ibu saya kiai. Jadi ajaran yang mastur itu penting. Jadi dulu misalnya ulama siapa saja, Imam Syafi'i punya mitra debat namanya Saiban apa? Ar-Ra'i. Nabi Musa pernah ketemu Nabi Khidir. Terus Imam Ahmad bin Hambal bisa sekuat itu dia punya teman yang nasihati beliau. Nanti kalau kamu disiksa karena mengatakan Quran itu kalam qadim, kamu tenang saja. Aku itu kata orang itu tadi, teman ketemu di jalan tapi bukan teman akrab. Aku itu maling, demi bodoni dipukuli biasa, padahal demi bodoni, demi maling. Kamu demi hak harus lebih berani katanya. Itu kata Imam Hamal, walam yazal atulah, saya selalu mendoakan dia karena nasihatnya dia itu sangat luar biasa. Jadi kalau di wali abdal itu kan mesti ada wali yang kumul, wali apa, makanya masyhur wa kam masyhurin bi barokati apa mastur. Itu normal lah. Jadi dulu semua kiai itu pasti punya teman debat, dan itu kadang-kadang orang biasa. Yang masyhur yaitu tadi Imam Syafi'i itu punya mitra debat namanya Saiban Ar-Ra'i. Itu secara lahir dia ya penggembala ya, tapi kalau Imam Syafi'i datang ke situ tuh debat berjam-jam. Dan itu luar biasa, namanya Saiban apa? Ar-Ra'i. Jadi saya mohon itu normal sekali, karena tadi rubba asa akhbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barrahu. Jadi banyak orang yang secara lahir itu ditolak di mana-mana, tapi sebetulnya orang ini sekali ngendikan itu didengar oleh langit. Tapi kamu juga agak boleh anti terkenal, kata Imam Ghazali, tidak ada mansib yang sebarokah terkenal. Jangan kira kalau Nabi itu hurrima a'dhamal amran, yaitu semua nabi itu terkenal, dan barokahnya terkenal, Islam bisa diperdengarkan di seluruh dunia. Jadi kalau kamu ya jangan terlalu muji humul. Awwalu hadad din al-ilam. Pertama nabi jadi nabi apa? Pertama yang dilakukan adalah memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Dan ketika sebuah kebenaran, apa yang diharamkan? Kitmanul ilm. Jadi kamu ya jangan terus muji yang humul. Terkenal itu juga barokahnya banyak, karena kitman itu diharamkan. Dan ketika seorang nabi jadi nabi, pertama kewajibannya apa? Membuat pengumuman at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi ya seperti itulah, yang penting seimbang. Tapi yang penting pesan saya tadi itu loh, kalau bilang ajmain itu jangan kayak wiridan. Itu maklumat dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari bahwa ciri khas ahli sunnah adalah ikramu jami'is. Sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadus Sari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hasyim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca 37 mulai warrobi ayu sohika mayakrohu. Ya anak-anak, kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi, ya An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi. Ayu sohika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan.
imma ala syekhi aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalik hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da hifdzihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri nggak pernah mengkonfirmasi baca Hayyatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, akhirnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayyatun Sauda, harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu, karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuktah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, hal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menasih bacaannya. Ayu sahihah ma yaqra'uhu qabla hifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya cucunya orang alim-alim top. Ya enak mumpung nompo sorogan iso ngamuk lah. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorogan sama kiai-kiai saya di sarang. Utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini. Apa? Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah. Satu orang kok jamaah ini. Tapi ya gak apa-apa, jeneng gak pakai gak pakai nun. Gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, enggak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun tuh kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Subak putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih boroh-boroh kan gitu. Kan. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim loh, bukan pesannya Bahal. Ini pesannya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warabi ayusakhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da hifdhihi. Takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin, sama itu masternya. Wala yahfadhu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif. Wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid, kata beliau. Jadi gak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tardiman ditanyakan gurunya. Gus maknane lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Jadi lam taro rane ngali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu. Imriti dibaca apa? Umaryoto. Bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus-Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang gak bisa ngaji, Gus Umaryoto udah teko. Maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Umaryoto. Jadi saya punya kitab Qiro As-Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca.
Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu qori-qori yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus kata Hasyim. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da. Dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodilan lawang. Muridnya protes, "Mbah kalau gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo. Wis kadung ngisin. Terus kadung ngisin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena gua alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapani wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Gurune paling bingung. Tuh mosok beda maknane anduk, jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal-usul di karangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja agak ngurusi Rasulnya apalagi saya." Terus ada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga agak ngurus Rasulnya. Terus masyhur terus Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu yubari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya, Bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, aduhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min ad-darril mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqad taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min ad-darril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru, sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila syai'in fasayhuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min ad-darril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan? Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga. Makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis loh. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo di cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tuduhan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah.
Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh. Mbah saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rodok keramat lah. Biasanya terus tanah ya. Memang buyut saya tanah ya. Mbah Hasyim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune serai iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan, mulane warisane akeh. Ya ribet loh. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan, kerja keras, buktine warisane akeh ya ana sapi, ana pitik. Berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Guling-giling nek mati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah tuh kanca kula nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa waqatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti dapel ngono. Jebule abahku seneng wedhus. Jadi gara-gara ralim ini kan mesti macane nganggo ilmune. Wah, Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula. Jadi cara berpikir ekonomis, golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim modok Mekah dari Mbah Hasyim seneng plesir, buktine taune Mekah, ribet. Mbah Agep kerja ning Bin Laden, wah ribet. Jadi Mbah iku nasibe gantung. Ini melani Gus Isom luar biasa, beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Mbah ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae sus. Kowe salah paham karepmu ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikek ngamuk, dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan ya minna. Orang tahu semua lah, Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai, zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wes sekali-kali neng-neng itu anake jeneng Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyai. Dan ya lu yo Nabi. Gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka boleh sekali-kali Gus-Gus jenenge Daniel, Yusua, Yesha. Jadi status itu karena anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama, orang kayak Mbah Hasyim itu dicari-cari, Mbah Hasyim itu turunan mana sih kok sampai stop gitu. Akhirnya diketahui Hasyim bin Asy'ari bin Wahid terus bin Anusarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hasyim bin Asy'ari ya, bin Wahid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya pokoknya malah ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita, jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Hak, kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran, anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti enak, bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang. Hafal Quran niru bapak. Keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karena anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah, itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatkan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan nggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar.
Tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.